Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Ternyata kebenaran itu memang seumpama sebutir berlian. Walaupun dia terbenam ke dalam lumpur sekalipun, namun dia tetap berkilau di sana. Hari ini Senin tanggal 7 Juli 2024 telah terbukti di Pengadilan Negeri Bandung. Hakim tunggal yang menyidangkan pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eman Sulaiman telah memunculkan berlian itu. Dari Jawa Barat, hari ini telah muncul ke permukaan yang namanya kebenaran. Dengan mantap Eman Sulaiman mengabulkan semua tuntutan kuasa hukum Peggy Setiawan dan menggugurkan atau menolak semua pembelaan dari pihak kuasa hukum Polda Jawa Barat. Dengan ini Peggy Setiawan hari ini juga sebagaimana putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, Peggy Setiawan bebas dari tahanan. Sahabat BN, apa hikmah yang dapat kita ambil dari sini? Antara lain adalah bahwa di Indonesia ini tidak masanya lagi yang dijadikan panglima oleh penegak hukum selain dari keadilan. Kalau ada penegak hukum yang mencoba-coba menjadikan panglima selain dari keadilan, maka lambat laun akan terpental, akan tersingkir. Ibaratkan baju yang saya pakai ini, kalau bercampur juga putih ini dengan hitam, maka hitam lama-lama akan tersingkir. Dan rakyat akan melihat dengan nyata bahwa yang hitam adalah hitam, yang putih adalah putih. Sekarang ini kebenaran itu telah diangkat oleh seorang anak kuli bangunan,
yang bernama Peggy Setiawan. Bayangkan sahabat BN, ibunya seorang pembantu rumah tangga yang telah berpisah dengan ayahnya. Peggy Setiawan sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung, yang mengirimkan uang kepada orang tuanya di Cirebon 200.000 per minggu, 100.000 per minggu. Ada juga yang sama sekali tidak berkirim pulang karena kerja tidak ada. Sahabat BN, bayangkan, tidak masuk oleh pikiran kita bahwa seorang Peggy Setiawan yang ibunya seorang pembantu rumah tangga yang akan bisa mengumpulkan pengacara sebanyak itu, dan kaliber pengacaranya kita lihat benar-benar kaliber pengacara yang menguasai persoalan, yang idealis. Tetapi Allah berkehendak lain yang tidak kita perkirakan terjadi. Disinilah tampaknya kita harus meyakini bahwa Allah adalah kun fayakun. Kalau jadi kata Allah, maka jadilah. Dan dari peristiwa yang terjadi hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, perlu agaknya kita semuanya menyadari bahwa kekuasaan yang paling tinggi, yang paling luas adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuasaan siapapun di dunia ini. Apakah kekuasaan hakim, kekuasaan polisi, kekuasaan jaksa, kekuasaan Firaun sekalipun yang terkenal kekuasaannya begitu dahsyat dulunya, belum apa-apa dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Maka dari itu, siapapun yang sedang berkuasa harusnya menyadari bahwa Allah tidak pernah tidur dan selalu memantau gerak-geriknya. Apabila nanti sudah keterlaluan, Allah akan menghancurkan kekuasaan yang sudah keterlaluan itu. Karena itu sahabat BN, baik oleh penegak hukum maupun oleh rakyat biasa, baik oleh pejabat tinggi maupun oleh rakyat jelata, apa yang terjadi hari ini di Pengadilan Negeri Bandung sudah selayaknya dijadikan ini cermin perbandingan. Sudah selayaknya ini dijadikan bahan pelajaran untuk melangkah ke depan. Tidak saatnya lagi hukum direkayasa. Tidak saatnya lagi kebenaran dipreteli. Tidak saatnya lagi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak saatnya lagi. Karena itu, sudah seharusnya negeri ini mendapat pelajaran dari apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung hari ini. Jika masih ada yang bermain-main dengan keadilan, masih ada yang bermain-main dengan kebenaran, masih ada yang mencoba-coba menutup-nutupi kelemahan dengan berbagai lapisan kekuasaan, lapisan kekuatan, lapisan kekayaan, lapisan pangkat dan jabatan, Allah tidak akan segan-segan menampakkannya ke permukaan. Sahabat BN, bukan tidak mungkin ke depan ini rekayasa-rekayasa akan terbongkar dengan sendirinya. Bayangkan, mana kita mengira ketua KPU akan bisa terbongkar rahasia mesumnya dengan perempuan. Mana kita akan bisa meyakini akan terbongkar. Tetapi Allah berkehendak akhirnya terbongkar. Tidak masuk oleh akal kita bahwa Peggy Setiawan ini akan bisa menghadirkan pengacara sebanyak itu, seberkaliber itu. Tetapi ketika Allah berkehendak, maka jadi. Sahabat BN, sekali lagi, mari jadikan ini oleh semua pihak sebagai bahan pelajaran yang berharga.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.